Apa kabar Mirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Yusli. Terkait tingginya peredaran narkoba di Provinsi Bali dan seringnya terjadi narapidana narkoba yang kabur dari lapas, Komisi 3 DPR RI mendesak kepolisian dan BNN Provinsi Bali meningkatkan koordinasi serta melakukan penindakan tegas terhadap para pengedar narkoba, sehingga peredaran narkoba di Bali dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bali baru-baru ini. Tim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman melakukan pertemuan dengan Kapolda Bali, Irjen Polisi Petrus Reinhard Golose, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Brigjen Polisi Iputu Gede Swastawa, serta Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Bali beserta jajarannya. Beni Kaharman mengatakan, peredaran narkoba di Bali sudah sangat memprihatinkan. Para bandar narkoba sudah sangat bebas melakukan transaksi penjualan narkoba bahkan sampai ke dalam lapas. Pihak kepolisian dan BNN Provinsi Bali seharusnya mengambil langkah yang tegas terhadap para bandar narkoba ini. Koordinasi antara lembaga kepolisian, BNN dan Kemenkumham dapat ditingkatkan karena menurutnya pemberantasan narkoba harus dijalankan secara bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Untuk mengambil langkah-langkah hukum yang lebih progresif lagi untuk mencegah ke maraknya transaksi narkotika dan narkotika di Bali. Termasuk tadi kami meminta Kapolda untuk melakukan penyidikan terhadap transaksi narkotika yang berada di sejumlah lapas. Hal senada disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto. Provinsi Bali sebagai tempat tujuan wisata terfavorit di Indonesia dimanfaatkan oleh para bandar untuk mengedarkan narkoba. Saat ini pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat masih sangat lemah. Untuk itu ke depan ia berharap aparat penegak hukum dapat membuat program pemberantasan narkoba dengan mengikuti modus-modus terbaru yang dilakukan para bandar narkoba. Persoalan narkoba di Bali akan tumbuh terus seiring dengan penindakan yang dilakukan. Apabila penindakan tidak intensif, tidak terintegratif, tidak langsung, dan tidak disesuaikan dengan update kekinian, maka kita akan tertinggal oleh modus-modus narkoba ini. Dari Provinsi Bali, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap panitia pelaksana Pesta Olahraga Se-Asia atau Asian Games 2018 mendatang. Karena sudah ada kasus penyelewengan anggaran sosialisasi Asian Games 2018. Pelaksanaan anggaran Asian Games harus transparan dan akuntabel. Anggota Komisi 10 DPR RI Asdi Narang meminta agar anggaran dana Asian Games 2018 yang akan diselenggarakan di Jakarta dan Palembang dapat lebih akuntabel dan transparan. Hal itu dikarenakan banyaknya penyimpangan dana serta anggaran dana yang minim dan justru dikorupsi oleh dua pengurus Komite Olimpiade Indonesia atau KOI dalam kasus penyelewengan dana sosialisasi Asian Games 2018. Asdi Narang mendorong agar pemerintah turun tangan untuk mengevaluasi kinerja kepanitiaan Asian Games 2018 dan pengurus Komite Olimpiade Indonesia secara keseluruhan. Bagaimana para olahragawan kita mendapatkan prestasi yang bagus dengan infrastruktur yang terhambat, ya kan? Baru ada berita kemarin bahwa alat-alat juga terlambat semuanya. Ini kan selalu sarana prasarananya kan selalu dari dulu sampai sekarang itu aja terus masalahnya. Dan juga dari pengawasan dari pemerintah dan juga dari Kementerian Olahraga juga saya sangat minim sekali ya. Jadi kita sekarang kayak Asian Games, soalnya mepet semuanya ini, tinggal 12 bulan lagi dengan anggaran yang besar ini. Kan seharusnya harus dipersiapkan gitu. Senada dengan Asdi, anggota Komisi 10 DPR RI Marlinda Irwanti mengharapkan agar pemerintah dan Kemenpora dapat transparan serta dapat melakukan efisiensi anggaran terhadap penyelenggaraan Asian Games. Dirinya juga menyesalkan minimnya anggaran prestasi yang disiapkan untuk memenuhi target 10 besar pada Asian Games 2018. Mohonlah kami berharap Asian Games harus berjalan dengan lancar dan harus sukses. Tetapi jangan meninggalkan permasalahan khususnya dalam penggunaan anggaran. Karena itu juga akan menjadi nanti trademark bagi Kemenpora
setiap melakukan aktivitas dan kegiatan, baik itu bertaraf nasional maupun internasional, kemudian akan meninggalkan jejak-jejak dari permasalahan anggaran yang tidak akuntabel, tidak transparan, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara baik. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Agar pertembakauan nasional dapat menjadi salah satu aset nasional dan menjadi sumber pendapatan negara, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pertembakauan akan membuat regulasi untuk melindungi petani tembakau dan pekerja di sektor industri rokok nasional. Dalam rangkaian kunjungan Pansus Pertembakauan ke Kota Malang, Jawa Timur, Ketua Pansus Pertembakauan Firman Subagio menyampaikan rancangan Undang-Undang Pertembakauan akan melakukan penguatan pertembakauan nasional dari hulu hingga ke hilir, dengan mengutamakan memberikan penguatan kepada para petani tembakau agar dapat menghasilkan tembakau berkualitas baik. Firman menyatakan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang Pertembakauan menemui banyak pro dan kontra di masyarakat. Namun Firman berharap rancangan Undang-Undang Pertembakauan dapat menjadi regulasi yang berpihak kepada kepentingan pertembakauan nasional. Hulu hilirnya ini agar petani itu mendapat sebuah perlindungan, yaitu petani harus ada pendampingan. Tadi di industri rokok sini menyampaikan, petani itu perlu pendampingan. Bagaimana petani itu bisa meningkatkan kualitas tembakonya supaya lebih baik. Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Pertembakauan Ibnu Multazam menyampaikan, tembakau telah menyumbang sekitar 150 triliun rupiah ke dalam APBN, sehingga tembakau merupakan tanaman strategis. Untuk itu rancangan Undang-Undang Pertembakauan bertujuan untuk meningkatkan kembali tingkat perekonomian tembakau agar Indonesia dapat menjadi penghasil tembakau terbesar di dunia. Ibnu menjelaskan salah satu tujuan utama dibentuknya rancangan Undang-Undang Pertembakauan adalah untuk melindungi petani tembakau, khususnya ketika mengalami gagal panen dan mendapatkan nilai jual tembakau yang rendah. Biasanya petani itu kan dalam posisi bargain yang sangat lemah, sehingga kalau harga turun itu karena mereka panen itu langsung dibawa ke sawah lagi untuk menanam, seberapapun harganya itu langsung dijual biasanya. Nah itu bagaimana pemerintah itu meng-cut off rantai pasok tembakau itu untuk mengurangi rantai panjang yang terjadi di dalam tata niaga pertembakauan. Dari Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Esti Kartika, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Yusli Hayanti, wassalam.